aku coba melepaskan mereka nih pada malam hari teman-teman ya. Saya menyuruh mereka nih tidur di halaman rumah pada malam hari teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman? Mereka ini menjerit-jerit teman-teman. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini malam teman-teman ya. Aku bersama Pino aku lagi berikan dia susu teman-teman. Jadi hari ini Pino tidak aku berikan pampers teman-teman, dikarenakan nanti setelah ini aku akan meletakkannya lagi ke kandang apiari teman-teman. Jadi teman-teman, pada malam ini aku mau beritahu pada kalian semua gimana rasanya kalau monyet yang udah kita pelihara itu kita rilis lagi ke hutan teman-teman. Apa yang akan dirasakan? Jadi saya sudah menguji cobanya teman-teman ya. Pino ini kan sudah biasa dirawat oleh manusia teman-teman ya, macam aku gini kan yang udah merawat dia. Jadi aku mencoba teman-teman beberapa ekor monyet aku yang aku coba melepaskan mereka nih pada malam hari teman-teman ya. Saya menyuruh mereka nih tidur di halaman rumah pada malam hari teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman? Mereka ini menjerit-jerit teman-teman, menjerit-jerit minta tolong untuk dimasukkan lagi ke dalam rumah. Jadi teman-teman, kesimpulannya mereka ini sangat kasihan teman-teman ketika dirilis lagi ke hutan, apalagi yang sudah pernah dipelihara dari bayi ya. Ketika mereka besar, mereka dirilis, maka yang dirasakan mereka pada malam hari, mereka itu menjerit-jerit teman-teman. Mereka mencari susu, mencari makanan yang biasanya kita berikan kepada beruk yang pernah kita pelihara teman-teman ya. Pino. Nah jadi memang seperti ini teman-teman ya, kelakuan anak beruk pada usia-usia seperti ini. Mereka ini sangat nakal dan sangat lasak teman-teman. Tetapi kita bisa menyikapinya kalau kita bisa menanganinya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman sebaiknya jika kalian tuh memang sudah terlanjur pelihara beruk ataupun monyet, udah sebaiknya kalian tuh rawat aja lah teman-teman. Jika kalian tuh memang sudah tidak mampu untuk merawatnya, sebaiknya beruk itu kalian berikan ke tempat rehabilitas kebun binatang teman-teman. Maka di sana mereka bisa dirawat lagi oleh tangan-tangan para ahli yang biasa menangani hewan-hewan teman-teman. Tetapi apabila kalian sudah memeliharanya dan merilisnya lagi ke hutan, maka yang dirasakan mereka ini teman-teman sangat sakit sekali teman-teman. Pada siang hari mereka senang teman-teman, tetapi pada malam harinya mereka ini akan menangis dan menjerit mencari ownernya yang pernah merawat dia teman-teman. Mereka pasti mencari susu, mencari buah-buahan yang biasanya kita berikan, seperti itu teman-teman. Jadi sangat kasihan sekali teman-teman. Jadi itu sudah saya buktikan teman-teman. Saya mencoba mengeluarkan Pino pada malam hari, Sibon dan Ying teman-teman. Saya melepaskan mereka dan tidak mengambil mereka pada sore hari teman-teman. Biasanya kan mereka ini kan saya lepaskan kalau pada sore hari kan. Jadi ketika mau menjelang malam, mereka ini tidak saya jemput teman-teman di perkarangan rumah. Saya biarkan mereka bermalam di luar rumah. Apa yang terjadi teman-teman? Pada malam hari ketika mereka sudah tidak bisa lagi melihat keadaan alam begitu gelap, mereka ini menjerit-jerit teman-teman, memanggil-manggil saya ya. Itu mereka minta tolong bahwasanya mereka itu harus dijemput dan dikembalikan ke dalam rumah kembali. Jadi seperti itu teman-teman. Karena mereka ini dari bayinya sudah dirawat oleh manusia teman-teman. Jadi sangat kasihan sekali ya kalau mereka ini sudah besar seperti ini dibuang kembali ke hutan teman-teman. Tuh teman-teman ya. Ini tadi baru aku berikan susu teman-teman si Pino ya. Pada malam hari ya, karena memang kebiasaan monyet-monyet yang aku rawat di rumah teman-teman, aku memberikan susu itu pada malam hari dan pagi hari dan malam hari seperti itu. Jadi kalau untuk siang hari sampai ke sore harinya teman-teman, aku memberikannya air gula. Seperti itu perawatan yang selalu aku berikannya. Manfaat air gula itu teman-teman untuk menguatkan ion tubuh pada monyet-monyet ini teman-teman. Kalau air putih biasa aku berikan ketika mereka ini capek aja ya, ketika mereka bermain satu harian dan mereka haus, nah itu aku memberikannya teman-teman air putih. Nah teman-teman, jadi kenapa anak beruk yang sudah seperti ini wajib kita berikan tali pengontrol ya.
Karena dengan video-video sebelum yang sudah aku sampaikan, anak beruk yang di usianya udah di atas 5 bulan itu sangat lasak teman-teman, dan sangat nakal sekali. Bisa-bisa nanti rumah kalian tuh yang pelihara beruk juga bisa-bisa dihancurkannya semua teman-teman, dihancurkan dan diberantakin lah sama dia pokoknya ya. Jadi itu kenakalan pada anak beruk teman-teman. Ya memang kalau masa-masa bayinya mereka ini sangat lucu teman-teman, sangat diam dan sangat enak sekali kita untuk memeluknya. Tapi setelah besar seperti ini, nah siap-siap aja teman-teman untuk menghadapi kenakalannya ya. Teman-teman bisa lihat kan video aku ini betapa lasaknya ya si Pino ini. Nah, dia mau bermain terus teman-teman, bermain ya. Dia hanya kejahilannya teman-teman, hanya merusak teman-teman ya sifatnya ya. Dia merusak apa yang dia lihat teman-teman. Apa yang dia nampak dia akan ambil dan itu akan dihancurkan sama dia teman-teman. Makanya ini saya kalau di rumah saya berikan tali pengontrol, tapi kalau di luar teman-teman ataupun di kandang apiari mereka ini saya berikan kebebasan seperti itu ya. Nah karena memang si Pino ini memang saya rawat terus teman-teman di rumah ini ya, sama seperti monyet Sigon dan monyet Yeyeng, mereka semua saya rawat dari bayi dan saya tidak akan merilis mereka karena saya tahu teman-teman, merilis mereka ini dengan sembarangan tempat membuat mereka ini semakin tersiksa teman-teman. Mana lagi kalau tempat yang kita rilis itu ada kelompok monyet lain teman-teman, maka mereka ini bisa bertengkar dan mengalami kematian teman-teman dengan kelompok-kelompok yang lain. Maka kita tidak boleh sembarangan teman-teman ya merilis monyet-monyet seperti ini. Alangkah baiknya kalau kalian sudah nggak sanggup pelihara, sebaiknya tempatkan mereka di rehabilitas kebun binatang teman-teman. Jadi mereka di situ bisa dirawat dengan baik oleh owner-owner yang sudah berpengalaman ya. Nah ini teman-teman ya. Sebagai contoh teman-teman, apa yang dia lihat dia akan ambil teman-teman. Nah, jadi seperti itulah teman-teman ya. Makanya banyak sekali owner-owner ataupun yang penggemar beruk ketika beruknya ini sudah besar ataupun menikah sudah besar, mereka merilisnya kembali ke hutan teman-teman karena memang sudah tidak sanggup lagi dan sudah susah untuk menangannya teman-teman. Apalagi mereka tuh tidak ada pengalaman dan kesabaran ya dalam menanganinya ya. Maka mereka ini banyak dibuang ataupun diperjualbelikan kembali kepada orang yang mau membelinya teman-teman. Nah kalau kita dia jual teman-teman kepada orang yang mau membelinya, kita khawatirkan yang membeli itu tidak berpengalaman untuk merawatnya, maka kita akan merasakan ketidaknyamanan nanti teman-teman ketika hidup dengan owner keduanya teman-teman. Nah teman-teman lihat ya, bisa teman-teman saksikan. Nah betapa lasaknya ya teman-teman si Pino ini ketika saya bawa dia untuk syuting teman-teman. Nah dia teman-teman, apa saja pilihan yang akan diberantak teman-teman. Itu memang sudah karakter anak monyet ataupun beruk yang sudah berusia tanggung seperti ini. Mereka akan lasak dan susah untuk dikontrol kembali teman-teman. Kunci salah satunya teman-teman, kita harus sabar dan harus benar-benar berpengalaman untuk menanganinya ya. Pino jangan dirusak. Jangan rusak. Nah ini teman-teman, si Pino lagi kencing teman-teman. Kebetulan ini tidak saya kasih pampers, saya mau bersihin dulu teman-teman. Dan dia mau saya kembalikan lagi ke kandang apiarinya. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton pada sahabat aku. Kita akan jumpa lagi nanti untuk video